Komunikasi adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Secara definisi, komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak yang lain. Sehingga tujuan komunikasi adalah menciptakan pemahaman yang sama dan mencapai kesepakatan. Sekarang kita masuk ke pentingnya sebuah komunikasi. Pertama, membangun hubungan. Komunikasi yang terbuka dan jujur memungkinkan pasangan, anggota keluarga, dan teman untuk mengekspresikan perasaan mereka, menyelesaikan konflik, dan terhubung lebih dalam lagi. Kedua, kesuksesan profesional. Komunikasi yang baik dapat menjadi pembeda dalam banyak situasi, seperti saat menjalani wawancara kerja, melakukan presentasi di hadapan para pengambil keputusan, berinteraksi dengan karyawan, atau bekerja sama dengan rekan kerja. Ketiga, penyelesaian masalah. Sebuah tim hanya dapat menemukan solusi yang efektif jika setiap anggotanya dapat mengomunikasikan ide, kekhawatiran, dan solusi mereka dengan baik. Keempat, membangun kepercayaan diri. Ketika seorang mampu mengekspresikan diri mereka dengan jelas dan terlibat dalam percakapan yang bermakna, mereka akan lebih percaya diri dalam setiap interaksi. Kelima, mengekspresikan emosi. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang dapat mengekspresikan emosinya dengan baik memiliki hubungan pribadi dan profesional yang lebih sehat, serta kesejahteraan mental yang lebih baik. Berikutnya, kita bahas mengenai karakteristik dasar komunikasi. Pertama, komunikasi membutuhkan lebih dari dua orang yang akan menentukan tingkat hubungan dengan orang lain. Kedua, komunikasi terjadi secara berkesinambungan dan terjadi hubungan timbal balik. Ketiga, proses komunikasi dapat melalui komunikasi verbal dan nonverbal yang terjadi secara simultan. Keempat, dalam berkomunikasi, seseorang akan berespon terhadap pesan yang diterima, baik secara langsung maupun tidak langsung, verbal maupun nonverbal. Kelima, pesan yang diterima tidak selalu diasumsikan sama antara penerima dan pengirim. Keenam, pertukaran informasi dibutuhkan ilmu pengetahuan. Ketujuh, pesan yang dikirim dan diterima dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, pendidikan, keyakinan, dan budaya. Kedelapan, komunikasi dipengaruhi oleh perasaan diri sendiri, subjek yang dikomunikasikan, dan orang lain. Terakhir, posisi seseorang di dalam sistem sosiokultural dapat mempengaruhi proses komunikasi. Berikutnya, kita masuk ke dalam unsur utama komunikasi. Pertama, komunikator, yaitu pihak yang menyampaikan pesan. Kedua, komunikan, yaitu pihak yang menerima pesan. Dan yang ketiga, pesan, yaitu informasi yang disampaikan. Selanjutnya, kita masuk ke dalam komponen komunikasi. Pertama, pengirim, yaitu individu atau kelompok yang memulai komunikasi. Kedua, pesan, yaitu informasi yang dikirimkan. Ketiga, saluran, yaitu media yang digunakan untuk mengirim pesan. Keempat, penerima, yaitu individu atau kelompok yang menerima pesan. Dan yang kelima, umpan balik, yaitu respon dari penerima.
Terdapat dua pandangan mengenai faktor yang mempengaruhi komunikasi. Pada pandangan pertama, terdapat 7 faktor, yaitu: pertama, budaya, nilai dan norma yang mempengaruhi interpretasi. Kedua, persepsi, cara seseorang menyerap tentang sesuatu yang terjadi. Ketiga, nilai, keyakinan yang dianut seseorang. Keempat, emosi, kondisi emosional komunikator dan komunikan. Kelima, pengetahuan, pengetahuan yang luas dan perbedaan pengetahuan. Keenam, peran dan hubungan. Peran dan hubungan sangat mempengaruhi komunikasi. Ketujuh, kondisi lingkungan. Komunikasi biasanya terjadi dalam lingkungan yang nyaman. Terdapat 7 faktor juga pada pandangan yang kedua, yaitu: pertama, sumber pesan, terdiri dari bahasa yang digunakan, faktor teknis, ketersediaan dan keterjangkauan sumber. Kedua, komunikator, terdiri dari penampilan dan sikap, penguasaan masalah, penguasaan bahasa, kesempatan, dan saluran. Ketiga, umpan balik, relevansi dan pentingnya umpan balik, sifat umpan balik, dan waktu. Keempat, media atau saluran. Kelima, pesan, terdiri dari teknik penyampaian yang digunakan, bentuk pesan, pesan sesuai kebutuhan, jelas, dan simpel. Keenam, komunikan, penampilan dan sikap, pengetahuan, sistem sosial, dan saluran. Dan yang terakhir, ketujuh, efek. Selanjutnya, kita membahas mengenai hambatan dalam komunikasi. Pertama, kurangnya penggunaan sumber komunikasi yang tepat. Kedua, kurangnya perencanaan dalam berkomunikasi. Ketiga, penampilan, sikap, dan kecakapan yang kurang tepat selama berkomunikasi. Keempat, kurangnya pengetahuan. Kelima, perbedaan persepsi. Keenam, perbedaan harapan. Ketujuh, kondisi fisik dan mental yang kurang baik. Kedelapan, pesan yang tidak jelas. Kesembilan, prasangka yang buruk. Kesepuluh, transisi atau media yang kurang baik. Kesebelas, penilaian yang prematur. Kedua-belas, tidak ada kepercayaan. Ke-13, ada ancaman. Ke-14, perbedaan status, pengetahuan, dan bahasa. Dan yang ke-15, selanjutnya kita membahas mengenai jenis hambatan komunikasi. Yang pertama, internal, kurangnya perhatian dan bias pribadi. Yang kedua, eksternal, kebisingan dan gangguan teknis. Yang terakhir, bahasa, penggunaan jargon dan perbedaan bahasa. Hambatan komunikasi dapat menyebabkan kesalahpahaman, konflik, dan inefisiensi dalam berbagai aspek kehidupan. Setelah kita membahas mengenai hambatan komunikasi, maka pembahasan berikutnya adalah mengatasi hambatan tersebut. Pertama, mengecek arti atau maksud yang disampaikan. Kedua, meminta penjelasan lebih lanjut. Ketiga, mengecek umpan balik atau hasil. Keempat, mengulangi pesan yang disampaikan dan memperkuatnya dengan bahasa isyarat. Kelima, mengakrabkan antar pengirim dan penerima.
Keenam, membuat pesan secara singkat, jelas, dan tepat. Ketujuh, mengurangi informasi atau pesan yang meluas. Yang kedelapan, menggunakan orientasi penerimaan. Sebagai kesimpulan, komunikasi terjadi apabila terdapat komunikator, pesan, dan komunikan, lalu terdapat faktor dan hambatan dalam berkomunikasi. Sebagai saran, komunikasi tidak sebatas dipelajari saja, namun perlu latihan secara terus-menerus. Hal ini dapat mengatasi hambatan dan mengendalikan faktor yang mempengaruhi komunikasi. Sekian pembelajaran mengenai faktor yang mempengaruhi komunikasi dan hambatan dalam komunikasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.